bersamamu, kerinduanku melayani Tuhan, kerinduanku berjalan denganmu Tuhan, kerinduanku mengenal isi hatimu, kerinduanku berjalan bersamamu, kerinduanku melayani Tuhan. Pakailah ku Tuhan menjadi alatmu, bentuk aku Tuhan menjadi saksimu, berikan ku Tuhan hati yang lebih sungguh, melayani Tuhan seumur hidupku. Kerinduanku berjalan denganmu Tuhan, kerinduanku mengenal isi hatimu, kerinduanku berjalan bersamamu, kerinduanku melayani Tuhan. Pakailah ku Tuhan menjadi alatmu, bentuk aku Tuhan menjadi saksimu, berikan ku Tuhan hati yang lebih sungguh, melayani Tuhan seumur hidupku. Pakailah ku Tuhan menjadi alatmu, bentuk aku Tuhan menjadi saksimu, berikan ku Tuhan hati yang lebih sungguh, melayani Tuhan seumur hidupku, melayani Tuhan seumur hidupku, melayani Tuhan, melayani Tuhan. Pakailah ku Tuhan menjadi alatmu, bentuk aku Tuhan menjadi saksimu, berikan ku Tuhan hati yang lebih sungguh, melayani Tuhan seumur hidupku, melayani Tuhan seumur hidupku, melayani Tuhan seumur hidupku. Luar biasa. Ya, silakan. Wow, selamat datang di Good News Program. Bung Ferawati puji Tuhan. Sitorus. Ya. Ya, silakan duduk. Bagus banget. Lagunya sederhana tapi melayani Tuhan. Ya. Oke, bisa ceritakan sedikit tentang lagu Jadi yang lagu pernah ini dinyanyikan? semuanya kita dapat waktu kita mesbah doa. Karena dari semasa gadis saya selalu mengadakan mesbah doa dan baca firman Tuhan setiap hari. Namun lagu ini tercipta waktu saya dan suami ada di lembah. Dibilang lembah di titik rendah Bapak Ibu. Jadi waktu itu saya adalah wanita karir. Ya. Karirnya maju dan maju, selalu Tuhan naik ke atas. Namun ketika saya sudah menikah dan punya anak satu,
Anak saya Karissa Tabita Talutondok, suami saya Octavianus Talutondok. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya udah punya anak, apakah saya harus menjadi wanita karir terus yang punya segudang impian dan cita-cita. Namun ketika saya harus meninggalkan anak setiap hari, hati saya hancur. Akhirnya saya berdoa 1 tahun, dijawab Tuhan. Dijawabnya ternyata saya harus mengikuti panggilan Tuhan, saya harus melayani keluarga terlebih dahulu. Di situ ternyata tidak mudah, saya mengalami transisi dari yang seorang yang sibuk banget, selalu punya kerjaan, selalu punya target. Tiba-tiba saya harus menjaga seorang anak yang hanya menjaga dia dan baru 1, Bapak Ibu. Jadi saya nggak tahu lagi jalan keluarnya seperti apa. Saya pikir semua impian sudah sirna gitu. Dan saya pikir saya hanya akan seperti itu. Namun ada 2 hal yang kita lakukan. Tidak ngadu ke siapa-siapa. Kita hanya ngadu ke Tuhan setiap malam, berdoa, menangis. Yang kedua, kita melangkah terus. Baik atau buruk, pasti Tuhan akan tolong. Akhirnya ketika saya nyembah dan suami saya tuh hikmatnya luar biasa. Kalau istrinya sudah keluarin kata-kata yang baru, nada-nada baru, dia rekam. Nah, direkam jadilah lagu karena dia juga arranger Bapak Ibu. Jadi semua lagu ini adalah lagu yang saya alami gitu. Bahkan di lagu nomor 4 ada judulnya Penulis Cerita. Saya pernah datang ke Tuhan dengan hati yang sudah sangat hancur. Saya bilang, masa Tuhan saya jadi begini aja, saya bilang. Cuman saya bilang, saya lihat kertas putih kosong. Akhirnya saya bilang, oh Tuhan, tulis cerita hidup saya di situ. Saya bilang, saya udah nggak tahu lagi. Saya tadinya punya impiannya banyak banget, pengen ini, pengen itu. Sekarang saya harus berdiam diri. Tuhan, tulis cerita hidup saya, tulis kisah hidup saya. Karena saya tahu cerita Tuhan lebih indah daripada cerita hidup saya. Tercipta lagu itu. Lagu demi lagu kita dapat dari penyembahan. Wow, jadi total sudah ada berapa lagu ini? Ada 6 lagu. Ini Ibu Vera sendiri yang tulis ya? Iya, semuanya hasil dari penyembahan ke Tuhan. Lalu dikompilasi menjadi sebuah album nih ya. Iya, betul Ibu. Apakah ini album yang pertama kali? Album juga? Pertama kali. Dalam 2 Korintus 2 ayat 9 dia bilang, dalam kelemahanku Tuhan bekerja dengan sempurna. Bapak Ibu, waktu saya punya waktu, punya dana, punya semua, saya bikin album gak jadi. Tapi waktu saya udah ada di lembah seperti ini, jadi albumnya. Kita dibantu musisi-musisi hebat juga. Jadi maksudnya sekarang Vera sudah tidak berkarir lagi? Iya. Oke, sekarang sebagai ibu rumah tangga full time? Iya, full time. Oke, dan suaminya juga bekerja dong? Bekerja, iya. Oke, puji Tuhan. Harapannya apa untuk album ini? Menjamah semua orang, karena saya punya medsos, saya lihat setiap mereka mendengar lagu itu, mereka punya kesaksian sendiri. Mereka dijamah, mereka diubahkan. Ada yang udah lama gak melayani, tiba-tiba saya jadi ingin melayani lagi. Bahkan anak-anak kecil juga bilang gampang menyanyikannya. Jadi saya pengen lagu ini suatu saat ketika saya tuh sudah tidak ada, generasi-generasi bisa bilang, wow, ada orang yang cinta sama Tuhannya sampai begini ya gitu. Saya ingin meninggalkan sesuatu aja. Puji Tuhan. Generasi. Selamat ya untuk album pertama yang sudah diluncurkan. Iya. Dan nanti kalau ada kreasi-kreasi baru jangan lupa untuk mampir lagi di oke. Terima kasih. Terima kasih. Halo teman-teman sekalian, saya percaya bahwa video yang baru saja Anda saksikan sudah menjadi berkat buat Anda. Dan saya secara pribadi berharap bahwa setiap tayangan baik berupa Good News Program ataupun penjabaran firman Tuhan atau hal-hal lain yang Anda saksikan itu pasti akan menjadi berkat buat setiap kehidupan Anda. 2 hal yang saya ajak Anda, yang pertama mari subscribe dalam channel Anugerah Ministries supaya setiap tayangan-tayangan baru ini akan Anda ketahui, ada gambar lonceng, jangan lupa untuk dipencet sekaligus supaya setiap tayangan baru Anda akan mendapatkan notifikasi. Kemudian yang kedua, Anda pun dapat menjadi berkat bersama dengan kami. Anda dapat klik di sebelah kiri saya sehingga Anda dapat berpartner bersama dengan kami. Setiap dukungan Anda ini akan memastikan bahwa kita pun akan tetap dapat menjadi instrumen dan menjadi berkat bersama Anda dengan Anda untuk melebarkan kerajaan surga. Terima kasih, Tuhan memberkati.